Pemirsa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menjatuhkan sanksi memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim MK terkait putusan kasus batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dengan pembuktian ini, Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman sebagai Ketua MK. Keputusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK Jakarta pada Selasa 7 November 2023. Dalam amar putusannya, Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 2x24 jam. Dampak dari putusan ini, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Selain itu, Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Dalam putusan MK nomor 02/MK/L/11 tahun 2023 tersebut, anggota MK Bintan R. Saragih memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Bintan menyatakan sanksi yang diberikan seharusnya pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi. Dalam pandangan akademisi, menurut Bintan yang telah menjadi dosen sejak 1971 ini, Anwar telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan hanya pemberhentian tidak dengan hormat yang seharusnya dijatuhkan terhadap pelanggaran berat. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai Hakim Konstitusi in caso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selain memberhentikan Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK,
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memutuskan seluruh hakim konstitusi tersebut melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait dengan dugaan kebocoran rapat tertutup serta praktik pelanggaran berbenturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang wajar dan tidak ada saling mengingatkan antar hakim. Dalam konteks perkara ini, seluruh hakim konstitusi dikenakan sanksi teguran lisan. Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.